Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku, salam kangenku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam roh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kali ini kita akan mengkaji yang berjudul Wajahku adalah wajah Tuhanku. Ini umat Islam wajib tahu. Orang yang merasa agamanya agama Islam wajib tahu. Orang yang agama lain pun juga wajib tahu agar mengerti di dalam makna bertuhan itu yang bagaimana. Di dalam Islam ada kewajiban sholat 5 waktu. Apa tujuannya sholat 5 waktu? Di agama lain pun ada kewajiban-kewajiban syariat agamanya masing-masing. Apa tujuan semua itu? Tujuan sholat 5 waktu dan tujuan seluruh syariat-syariat agama manusia tujuannya hanyalah untuk datang dan mengabdi kepada Tuhannya. Apapun syariatnya, apapun agamanya pasti sama, tak ada perbedaan. Di setiap syariat-syariat agamanya itu tujuannya hanya satu, untuk menghadap Tuhannya, untuk bertemu Tuhannya. Jadi di sini kami menerangkan cara menghadap melalui syariat agama Islam. Ini pun juga bisa diaplikasikan bagi saudara-saudara kita yang agama lain. Yang penting di sini jangan cari perbedaannya, akan tetapi carilah persamaannya, karena kita seluruh manusia sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama hamba Tuhan yang esa. Tak ada Tuhannya orang Islam sendiri, tak ada Tuhannya orang Nasrani sendiri, tak ada Tuhannya agama Majusi sendiri, tak ada Tuhannya agama Yahudi sendiri, tak ada Tuhannya agama Buddha sendiri, tak ada agama orang Katolik sendiri. Semuanya yang dimaksud Tuhan itu esa.
di seluruh kitab-kitab apapun kitabnya mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Esa. Itulah persamaannya. Jangan dicari-cari lagi perbedaannya. Jadi di pengajian atau di Uripe Allah inilah mempertemukan semua saudara-saudara kita. Ternyata selama ini kita bukan musuh. Bahkan kita ini saudara seiman. Maknanya saudara seiman itu apa? Sama-sama dari Tuhan, sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama makhluknya, sama-sama madein Tuhan. Jangan kita pertuhankan hawa nafsu kita sendiri. Bila kita mentuhankan hawa nafsu kita sendiri, otomatis maka nama-nama agama yang kita peluk akan menjadi fitnah bagi keselamatan manusia. Jadi untuk membongkar persamaan antar umat beragama itu adalah yakni bahwa kita ini Tuhannya sama, Tuhan yang Maha Esa. Siapakah Tuhan itu? Tuhan itu di dalam Al-Quran sudah disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada Tuhan yang berhak disembah, dialah hidup yang kekal, yang mengurusi seluruh makhluknya. Saya yakin, seyakin-yakinnya seluruh kitab-kitab yang ada di dunia ini semuanya pasti ada kalimat itu. Inilah yang menemukan kita di dalam persamaan seluruh manusia, bahwa kita ini dihidupi Tuhan. Jadi yang dimaksud Tuhan yang Maha Esa itu kita semua di dalam hidup yang ahad, hidup yang esa. Bila kita tak hidup, apa kita tahu Tuhan? Bila kita tak hidup, apa kita tahu agama-agama? Maka dari itu dibuatlah oleh Allah, dibuatlah oleh Tuhan wadah-wadah agama. Supaya apa? Meskipun wadah-wadahnya berbeda, toh di dalamnya mengajarkan tauhid, toh di dalamnya mengajarkan tentang keesaan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk para sahabat-sahabatku yang beragama Islam, tentunya sholat 5 waktu itulah sebagai media, sebagai kendaraan. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah tempat kendaraanmu untuk mi'raj atau menghadap Tuhanmu. Bila kita tidak tahu tujuan dan makna sholat itu sendiri, bagaimana mungkin kita bisa mi'raj? Bagaimana mungkin kita bisa kendarai sholat ini menuju Allah? Bila kita tak tahu, bila kita tak paham apa tujuan sholat itu sendiri. Jadi Allah melewati kanjeng Nabi Muhammad mensyariatkan. Ini bukan syariatnya Nabi Muhammad loh ya. Ini syariatnya Allah yang diutuskan, yang disuruhkan, yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Ingat, sekali lagi ingat, Nabi Muhammad tak membawa syariat. Nabi Muhammad tak bisa syariat, akan tetapi seluruh syariat-syariat yang dibawa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syariatullah. Apa buktinya? Ini bukan syariatnya Muhammad. Apa buktinya? Syariat yang diperuntukkan kepada para nabi dan para rasul itu sebenarnya bukan syariat masing-masing nabinya, bukan syariat masing-masing rasulnya, akan tetapi seluruh syariat itu dari Tuhannya, dari hidup yang menghidupi manusianya.
Buktinya apa? Bahwa Nabi Muhammad tak punya syariat, bahwa Nabi Muhammad tak bisa bersyariat. Bukti logika yang nyata. Ketika Nabi Muhammad berapa-apa saja, beraktivitas apa saja, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya setiap aktivitas apapun, detik per detik, jangan lupa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pembuka, penuntun jalan apapun aktivitas yang kita kerjakan agar tidak teraku-akui sebagai aktivitas kita, agar seluruh aktivitas itu roji'un, pulang kepada uripe Allah, karena tanpa uripe Allah takkan pernah ada aktivitas. Karena tanpa uripe Allah takkan pernah ada syariat. Karena tanpa uripe Allah takkan pernah ada ibadah-ibadah solat-solatnya seluruh manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya. Bila tak ada uripe Allah, maka ibadah solat semuanya takkan pernah ada. Inilah bukti bahwa seluruh apapun yang dilakukan oleh manusia itu adalah dari Tuhannya, uripe Allah, syariate urip. Terbukti di dalam firman-Nya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah penciptamu, dan Allah pula yang menciptakan apapun yang kamu perbuat. Pas, sudah cocok. Inilah bukti bahwa seluruh syariat-syariat manusia ini bukan syariat manusianya, tapi syariat uripe Allah. Maka dari itu, selagi kita, selagi manusia merasa, menganggap bahwa syariat ini datangnya dari syariat yang manusia, yakni dari syariatnya Nabi Muhammad, dari syariatnya Nabi Isa, dari syariatnya Nabi Musa, dari syariatnya Nabi Ibrahim, dari syariatnya Nabi Daud dan sebagainya, maka ini salah kaprah. Ini salah pemahaman. Karena hidup siapa? Karena uripe sopo sing manggon di dalam Nabi Ibrahim, yang menghidupi Nabi Musa, yang menghidupi Nabi Isa, yang menghidupi Nabi Muhammad, dan yang menghidupi kita semua bangsa manusia, itu uripe sopo. Inilah jalan pulang sanad-sanad manusia, bahwa sesungguhnya manusia tak punya daya untuk melaksanakan syariat kecuali syariat uripe Allah. Disinilah para nabi-nabi, disinilah para rasul-rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusianya yang bejat, yang selama ini mengaku-ngaku bisa syariat sendiri, yang selama ini mengaku-aku bisa beraktivitas sendiri tanpa Tuhan. Karena selama ini para manusia tak bertuhan, maka dari itu dianggapnya semua syariat-syariat antar agama, semua syariat-syariat individu manusianya seolah-olah dianggap, seolah-olah diakui sebagai syariatnya manusianya. Inilah yang membuat polemik belenggu, inilah yang membuat fitnah. Kemudian iblis dengan bangganya, dengan mudahnya mengadu domba antar umat beragama, karena selama ini para manusia termasuk diri kita belum bertuhan dan beragama di sisi Tuhannya, tidak mengesahkan Tuhan tapi memperbanyak Tuhan di hatinya. Maka dari itu setan dengan mudahnya menggoda setiap manusia, menyesatkan seluruh manusia lewat syariat-syariat ibadahnya.
Jadi para manusia, para saudara-saudaraku yang memeluk agama, ini juga bisa dibuat untuk referensi, memunculkan kesadaran kita di dalam bertuhan. Jadi tujuan seluruh manusia itu memeluk suatu agama, pasti seluruh manusia itu ketika percaya memeluk sebuah agama, itu tandanya manusianya percaya kepada Tuhan yang esa, percaya bahwa dirinya hanyalah makhluk. Bila sudah percaya, bila sudah yakin bahwa diri kita ini hanyalah makhluk, tentunya sing obah, tentunya yang bergerak, tentunya yang beraktivitas, tentunya yang hidup dan yang berkuasa ini kan sudah bukan hidup dan kuasa manusianya. Bila manusianya sudah yakin dan percaya bahwa dirinya ciptaan Tuhan, maka seluruh kegiatannya pun dan aktivitasnya pun seluruh kembali kepada semuanya ada di dalam kekuasaan Tuhannya. Bila manusia dikatakan sudah bertuhan. Tapi bila manusia di dalam hatinya belum ada Tuhan, maka ia takkan pernah mau diatur Tuhannya, maka ia takkan pernah rela diperjalankan Tuhannya, maka ia takkan pernah ridho dihidupi oleh Tuhannya di hatinya, meskipun ia memeluk suatu agama. Ia tak ridho bila Allah yang berkuasa atas dirinya. Ini bukti bahwa manusia, ini bukti bahwa kita selama ini belum masuk agamanya Tuhan yang esa. Kita masih mempertuhankan masing-masing diri kita sendiri di hati kita. Jadi wahai saudara-saudaraku seluruh manusia,